Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema cara agar mantan yang terobsesi kepadamu tidak mengejar-ngejarmu lagi, sehingga hidupmu bisa tenang kembali. Ya, jadi ya, perpisahan itu kan sangat sering menghasilkan penyesalan. Ketika bersama disia-siakan, tetapi ketika berpisah, orang baru menyadari bahwa dia ternyata amat sangat mencintai. Nah, maka yang terjadi apa kemudian? Membuat orang menjadi terobsesi. Ya, kagum yang berlebihan, keinginan untuk memiliki secara berlebihan. Yang membuat orang kemudian bersikap terhadap apa yang dia inginkan tadi, dan membuat atau menyebabkan orang yang diinginkan itu merasa risih, merasa tidak nyaman. Ya, jadi bagaimana kemudian bisa merasa nyaman ya? Jika baru mau tidur sudah di miss call, lagi enak-enak tidur kemudian di miss call ya, handphonenya di silent, dia datang ke rumah, tidak dibukain pintu, dia nunggu di depan pagar. Mau berangkat ke sekolah, dia sudah ada di depan gerbang sekolah. Mau bekerja, dia selalu menunggu, dan seterusnya. Maka tentu akan menyebabkan rasa yang amat sangat tidak nyaman, walaupun ini bukan orang baru ya, ini adalah mantan seseorang yang pernah bersama-sama di dalam kehidupan di masa yang lalu ya. Jadi mantan itu kan ada dua jenis. Ada yang mantan yang memang amat diinginkan, diharapkan dia bisa kembali. Tetapi ada juga mantan yang tidak pernah kita harapkan untuk kembali kepada kita ya. Mungkin karena faktor orangnya tidak asik, mungkin karena faktor mengecewakan dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, mungkin karena faktor kejenuhan, rasa bosan, dan seterusnya tadi ya. Dan yang namanya manusia, selalu saya katakan bahwa ketika orang sedang jenuh, sedang bosan, sedang tidak suka, didatangi terus, dikejar-kejar terus, itu tidak akan menghasilkan rasa respect ya, peduli, kagum dengan apa yang dia lakukan. Kalau orang lagi PDKT itu, lagi jatuh cinta ya, dua-duanya saling mencintai, melihat orang yang dia taksir ini, yang dia inginkan, sanggup berhujan-hujan, berpanas-panas demi dia, itu akan melahirkan rasa respect, simpati, sehingga kemudian membuat rasa cinta itu menjadi semakin menguat. Tetapi ketika yang melakukan ini adalah orang yang sudah tidak dia inginkan, ya tentu akan membuat dia merasa tidak nyaman, merasa terganggu, dan seterusnya tadi ya. Nah, sekarang ya, apa yang harus dilakukan menghadapi mantan yang seperti ini? Kita sudah sangat sering ya, dan sangat banyak video-video kita yang membahas tentang
bagaimana caranya membuat mantan yang tidak respect menjadi respect, membenci jadi kembali cinta, dan seterusnya. Nah, sekarang karena saya baca di komen itu juga banyak ya yang berkomentar bahwa dia sudah sama sekali tidak mau untuk kembali kepada mantannya. Nah, maka kalau dia sudah tidak mau kembali kepada mantannya dan mantannya tidak datang ke kehidupannya, ya tentu tidak ada persoalan apapun kan. Tetapi dia sudah betul-betul tidak mau dan mantannya masih terus ngejar-ngejar dia. Nah, maka memang yang dibutuhkan di dalam konteks yang seperti ini adalah sikap tegas dan kejujuran. Ketika orang menghindar, tidak mau ketemu, tidak mau bicara, tidak mau telepon, maka yang terjadi apa? Tambah penasaran, ya. Jadi dengan menghindar itu tidak akan membuat orang berhenti untuk terus terobsesi, ya. Yang bisa menghentikan bagaimana? Ketegasan bersikap dan tentu jujur, ya. Nah, jujur itu penting ya. Agar apa? Agar dia menyadari sekarang ini dia siapa dan kita ini juga siapa, ya. Karena apa? Karena banyak orang ya yang sudah menjadi mantan tetapi dia tidak sadar, sehingga dia merasa masih boleh untuk ngatur-ngatur, masih boleh untuk ngantar jemput ke sana kemari, masih boleh menghubungi kapan saja, ya. Nah, karena itu yang dibutuhkan sekarang adalah jujur, ya. Jadi kalau memang sudah tidak mau dengan dia, tidak usah menghindar. Ya, kalau memang tidak mau ketemu kan ada jalur komunikasi lain yang masih bisa diupayakan. Misal menerima teleponnya, ya, menjelaskan kepada dia bahwa sudah tidak ada hubungan lagi antara kita dengan dia. Mesti dia akan tanya, kenapa? Ya karena sudah tidak ada perasaan cinta lagi, ya. Begitu. Jadi kalau orang kemudian memberikan jawaban-jawaban yang bias, ya, jawaban yang bersayap, saya tidak mau, karena sekarang saya mau fokus kuliah. Maka apa kesimpulan yang bisa dia tarik? Oh ya sudah, kalau begitu tak tunggunya sampai kuliahnya selesai. Kalau dia nunggu sampai kuliah kelar dan tidak mengganggu, masih enak juga. Ya, ini dia menunggu, tetapi tetap hadir di dalam kehidupan kita. Nah, karena itu memang harus ada penegasan di situ. Ya, jadi kalau ketemu khawatir nanti malah bertengkar, ya, maka mungkin komunikasi by phone itu cukup bijaksana dan cukup mewakili, ya, menjelaskan dan menegaskan bahwa antara kita dan dia sudah tidak ada apa-apa lagi, ya. Walaupun kemudian memang banyak orang lebih memilih menghindar daripada menegaskan karena rasa sungkan, ya, karena berbagai pemikiran-pemikiran lainnya lah. Padahal kita diajarkan untuk selalu berkata jujur, ya. Ya kalau sudah tidak suka, ya kita katakan tidak suka, daripada memberikan harapan terus, ya, dengan tidak pernah menegaskan bahwa kita sudah tidak menyukainya lagi. Nah, maka di dalam sebuah hadis dari Abu Dzar, beliau berkata,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan, ya, wa amaroni an aqula bil haqqi wa in kana murran. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepadaku untuk mengatakan yang benar walaupun itu pahit, ya. Jadi jujur itu kadang-kadang memang akan membuat orang jadi sakit hati, tetapi jujur itu adalah penyembuh, ya, karena dengan kejujuran itu orang bisa menyadari, ya, menyadari kenyataan yang sedang dia hadapi hari ini, daripada kita tidak bisa bersikap jujur, membuat orang terus berharap, ya, kemudian harapannya semakin tinggi untuk jatuh kembali dengan rasa yang lebih sakit lagi. Jadi jujur sekarang itu jauh lebih baik daripada jujurnya kita tunda-tunda dan ujung-ujungnya sama juga. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.